Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya'lamu ma bis samawati wa ma fil ardh wa huwa ar-raqibul majid. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi anara al-wujuda bi nuri dinihi syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil khalqi sahibil wajhil anwar warḍallahumma an kulli sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema yang ditentukan Jumat ini yaitu syarat meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, saat ini tidak semua orang yang punya kesempatan bisa hadir di tempat yang mulia ini. Tidak semua orang yang sehat bisa datang ke masjid ini, kecuali orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dipilih menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam kehidupan kita ini ada dua keadaan, dua situasi yang menjadikan kita manusia kadang-kadang putus asa, kadang-kadang kita tidak berdaya, yaitu ketika pertama, tak kala kita menghadapi suatu musibah. Yang kedua, tak kala apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tak kunjung tercapai. Namun dalam hal ini, kita sebagai seorang muslim yakin dan percaya, seyakin-yakinnya bahwasanya semuanya itu akan bisa berlalu, akan berakhir, karena kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita hambanya, orang-orang yang bertakwa. Tapi dalam hal ini tentu kita pun juga harus
bisa melihat dalam situasi bagaimana, dalam keadaan seperti apa, pertolongan Allah itu akan diberikan kepada kita. Yang pertama syaratnya adalah yaitu orang yang senantiasa menolong atau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan manifestasi daripada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang yang mencintai sesuatu, pasti dia akan melakukan apa saja demi orang yang dia cintai. Hal ini bisa kita lakukan adalah yaitu berupa memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencampur adukkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan su'zon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa kita lakukan dengan menegakkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Juga bisa kita lakukan dengan berperan aktif di dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Dan yang tak kalah pentingnya adalah yakni membangkitkan roh jihad untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menghancurkan agama Islam itu sendiri. Berkorban terhadap agama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu syarat yang akan Allah berikan pertolongan kepada hamba tersebut. Dalam surat Muhammad ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah menghidupkan sifat tolong menolong di antara kita sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha melihat, yang Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala ketika seorang hamba memberikan pertolongan kepada orang lain, maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengimbanginya, akan memberikan balasan yang setimpal bahkan lebih daripada apa yang telah dia berikan kepada orang lain. Dalam satu hadis dinyatakan oleh Nabi yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada manusia yang berada dalam suatu kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita perhatikan kehidupan kita di zaman modern ini, situasi yang serba canggih ini, suatu hal yang tidak bisa pula kita pungkiri. Kenyataan yang ada di tengah-tengah lingkungan kita, yakni dengan kemajuan yang ada, maka kita lihat tingkat individualisme di tengah-tengah kehidupan kita pun juga semakin tinggi. Apabila tingkat individualisme itu sudah ada pada diri seseorang, maka dengan sendirinya di dalam kehidupan dia akan menutup mata terhadap orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita mengajarkan bagaimana agar kita mempunyai jiwa sosial yang tinggi di dalam kehidupan ini. Bagaimana agar kita peduli ketika melihat saudara-saudara kita yang menghadapi kesulitan. Bagaimana agar kita saling mengingatkan di antara kita tak kala ada yang berbuat zalim. Salah satu caranya adalah yakni kita menebar berbuat kebaikan terhadap orang lain. Apakah itu berupa menghilangkan kesusahan yang sedang dihadapi oleh orang yang sedang kekurangan, ataupun memberikan makanan terhadap saudara kita yang sedang kelaparan, ataupun melunasi hutang orang yang berhutang. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua amalan tersebut, semua perbuatan tersebut itu adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis, ahabbul a'mal ilallah taala sururu tudkhiluhu 'alal muslim au ta'sifu anhu qurbatan au taqrudu anhu jaw'an au taqdi anhu dainan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau menyenangkan hati seorang muslim, atau engkau mengatasi kesulitannya, atau engkau menghilangkan laparnya, atau engkau membayarkan hutangnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, setiap amal perbuatan yang kita lakukan mempunyai nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sholat ataupun puasa. Dalam Islam, sholat dan puasa adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Seperti puasa langsung Allah Subhanahu wa taala yang membalas ganjarannya. Maka dalam hal ini kita tidak tahu mana amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat dari dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah kepada Engkau. Manakah di antara ibadah yang aku lakukan tersebut yang paling Engkau sukai? Apakah solatku?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Solatmu hanyalah untuk dirimu sendiri. Dengan solat engkau bisa menghindarkan perbuatan keji dan mungkar." Nabi Musa berkata lagi, "Apakah zikirku?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Zikirmu hanya untuk dirimu sendiri. Dengan zikir engkau akan memperoleh ketenangan di dalam kehidupan ini." Nabi Musa berkata lagi, "Apakah puasaku?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Puasamu hanyalah untuk dirimu sendiri. Dengan puasa engkau
bisa mengendalikan hawa nafsumu. Lalu apa ya Allah amalan yang paling engkau sukai? Allah Subhanahu wa taala menjawab, tak kala engkau membahagiakan orang lain yang sedang kesusahan, yaitu berupa sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya. Maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling membantu. Apapun kebutuhan saudara kita, sekecil apapun jangan kita anggap remeh. Karena bantuan yang kita berikan kepada orang lain itu rupanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam satu hadis, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita butuh pertolongan Allah. Maka oleh sebab itu mari kita sama-sama membantu orang lain. Mudah-mudahan dengan demikian pertolongan Allah turun kepada kita sehingga kita menjadi orang yang mulia di hadapannya.